kepada Bapak Muhammad Irsyad MPDI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya Izalieva NIM 2419007 akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Mekanisme pendirian PAUD. Lembaga PAUD memiliki mekanisme dalam pendirian sebuah lembaga secara prinsipil yang setara dengan kabupaten atau kota dengan yang lainnya. Mekanisme ini baru akan berjalan ketika semua persyaratan umum terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum terpenuhi, pihak pendiri atau yayasan hendaknya konsultasi dengan dinas pendidikan setempat untuk menanyakan mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Biasanya, dinas pendidikan setempat akan menyampaikan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas-berkas antara lain: surat domisili, surat persetujuan masyarakat setempat, surat rekomendasi lurah, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran, rekomendasi dinas pendidikan, rekomendasi camat dari dinas kecamatan, dan akte yayasan penyelenggaraan. Tujuan pendirian PAUD. Tujuan pendirian PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisiensikan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal, dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini yang berperan penting adalah manajer lembaga PAUD dengan dibantu oleh seluruh komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Struktur kelembagaan PAUD. Bentuk dan struktur suatu lembaga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, keluasan, dan jangkauan kerja dari yayasan penyelenggara. Struktur yayasan penyelenggara secara sederhana biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta diikuti oleh pelaksana operasional PAUD yang terdiri dari PAUD atau kepala PAUD, dewan guru, staf administrasi, dan persatuan orang tua dan murid. Pengurus yayasan penyelenggara tidak diperkenankan merangkap jabatan antara menjadi pengurus yayasan dan menjadi kepala sekolah. Manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang melayani kebutuhan belajar anak usia 0-6 tahun. Jenjang pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan yang mengupayakan pembinaan bagi anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar mereka memiliki kematangan dalam memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan baik pada jalur formal, non-formal maupun informal. Manajemen kurikulum PAUD adalah pedoman utama yang dipakai sebagai acuan yang dilakukan secara efektif terhadap seperangkat bahan ajar untuk
anak usia 0-6 tahun yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan suatu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu kurikulum yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan, implementasi, dan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum sebagai kerangka kerja dalam pendidikan, maka kurikulum dirancang dan dilaksanakan khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari adanya manajemen kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KBM. Yang kedua, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas KBM di suatu pendidikan tertentu. Dari hal tersebut berkaitan dengan kurikulum PAUD 2013. Kurikulum PAUD 2013 yaitu pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong pengembangan peserta didik secara optimal sehingga memberikan dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Program pendidikan yang terstruktur salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum. Kurikulum 2013 PAUD Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari: yang pertama, kerangka dasar kurikulum; yang kedua, struktur kurikulum; yang ketiga, pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak; yang keempat, pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; yang kelima, pedoman pembelajaran; dan yang keenam yaitu pedoman penilaian. Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Terdapat beberapa hal yang mendasar yang membedakan kurikulum lama dengan desain kurikulum 2013 PAUD. Karakteristik yang ada di kurikulum baru tersebut mengasumsikan bahwa kurikulum 2013 PAUD akan lebih berhasil dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Hal-hal yang menjadi karakteristik dari kurikulum 2013 PAUD yaitu: pertama, mengupayakan keseimbangan antara pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, menjadikan satuan PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di satuan PAUD ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada anak yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai standar kesiapan belajar anak melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci oleh lanjut dalam kompetensi dasar dan indikator perkembangan. Yang keenam, penerapan pendekatan saintifik yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang kedelapan yaitu penerapan penilaian otentik secara tepat.
Materi selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran PAUD. Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasarnya, terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan beragam keterampilan bagi anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa usia dini akan menjadi dasar yang kokoh untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Itu artinya, apabila dilihat dari sudut penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD atau LPAUD. Selanjutnya, mengenai prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Prinsip dalam proses pembelajaran meliputi interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Selanjutnya berkaitan dengan strategi pembelajaran, yaitu merupakan cara-cara yang digunakan oleh mengajar untuk memilih kegiatan belajar yang digunakan. Selain proses pembelajaran, pemilihan tersebut dilakukan dengan cara mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi tertentu. Sumber belajar mempertimbangkan suatu situasi berdasarkan kebutuhan anak guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selain itu, strategi juga memiliki arti sesuatu rencana tentang pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Strategi dan pembelajaran pada anak usia dini selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, dan bekerja sama dalam arti kegiatan. Selanjutnya yaitu menyusun proses pembelajaran PAUD. Mendefinisikan proses pembelajaran PAUD adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi baik dari dalam maupun luar sebagai upaya pencapaian tujuan belajar tertentu. Tujuan pembelajaran pada PAUD atau pendidikan anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai tahap-tahap perkembangannya, sehingga perlu direncanakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembelajaran anak usia dini sekarang cenderung dilakukan secara formal, diantaranya dengan orientasi pada guru, serta penekanan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, pemberian lembar kerja, atau pekerjaan rumah secara formal. Selanjutnya, implementasi pembelajaran di lembaga PAUD. Hakikat anak usia dini di atas telah jelas sekali bahwa pertumbuhan dan perkembangan bagi anak usia dini harus mendasarkan pada pembelajaran terpadu supaya dalam memahami sesuatu secara utuh dan luas. Apabila pembelajaran per aspek perkembangan atau mata pembelajaran, maka anak akan memahami sesuatu secara sempit dan hakikat anak usia dini, di mana pembelajaran yang seimbang akan membantu dalam pembentukan pribadi yang utuh. Materi yang keempat yaitu manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dengan mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material secara efektif
dan efisien. Peserta didik diartikan sebagai diri sendiri. Selain itu, peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi, atau manusia seutuhnya. Individu diartikan sebagai orang yang tidak bergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginannya sendiri. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Selain itu, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD sehingga proses pembelajaran berjalan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Materi yang kelima yaitu manajemen penilaian PAUD. Nah, manajemen penilaian PAUD dalam hal ini, penilaian di PAUD merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan, atau ketetapan tentang kondisi perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan, atau ketetapan tentang kondisi atau kemampuan anak. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Selanjutnya, tujuan dari manajemen penilaian PAUD. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Dalam hubungannya dengan penilaian anak usia dini diperlukan pendekatan yang lebih khusus karena anak-anak pada usia dini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dengan anak pada usia lainnya. Pada anak usia dini, pelaksanaan penilaian membutuhkan kerjasama untuk mendapatkan informasi perkembangan dan belajar anak yang akurat. Karena pada hakikatnya, PAUD adalah ilmu multi dan interdisipliner, artinya tersusun oleh banyak disiplin ilmu yang saling berkaitan seperti ilmu perkembangan, ilmu pendidikan, neuroscience, ilmu bahasa, ilmu seni, ilmu gizi, ilmu biologi perkembangan anak, dan ilmu lain yang saling terkait untuk menyesuaikan dan menyelesaikan permasalahan PAUD. Selanjutnya yaitu model penilaian di PAUD. Dalam hubungannya dengan penilaian anak usia dini, diperlukan pendekatan yang lebih khusus. Disebabkan karena anak-anak pada usia ini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dengan anak pada usia lainnya. Tentunya sangat berbeda dengan cara penilaian pada anak sekolah dasar atau jenjang pendidikan lain yang lebih tinggi. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik, dengan model yaitu observasi atau pengamatan, pencatatan, pengolahan hasil belajar, dan pengarsipan. Materi selanjutnya yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.
Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan dan latihan, serta pengembangan dan pemberhentian. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu adanya pengadaan, proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan kepegawai yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berarti dalam mendapatkan pegawai harus sesuai dengan visi dan misi serta tujuan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pembinaan tenaga pendidikan. Pembinaan tenaga pendidikan dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dari seorang pimpinan. Salah satu tugas dan kewajiban pimpinan adalah mengelola sumber daya manusia di sekolah. Pembinaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan personil baik dalam bidang pengetahuan dan ilmu, juga wawasan dan pengalaman personil itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Adapun menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah, seperti halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Beberapa jenis alat permainan yang perlu disediakan di dalam ruang atau aula tempat bermain anak diantaranya balok dengan berbagai ukuran, balok yang terbuat dari gabus atau kain, benda-benda berbentuk geometri, papan berwarna-warni dengan keanekaragaman bentuk, berbagai gambar bertema yang lengkap, misalnya gambar dengan tema binatang, bangunan, maupun bentuk yang lain. Selanjutnya, alat permainan edukatif outdoor dapat berupa perosotan anak. Perosotan anak atau seluncuran anak berfungsi untuk melatih keberanian, keseimbangan, dan ketertiban. Selain itu ada ayunan anak, jungkat-jungkit, tangga pelangi, playground anak, terowongan, panjat tali, maupun jembatan goyang. Materi selanjutnya, manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempat, tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain penampilan indoor maupun outdoor PAUD bukan keahlian guru, tetapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Sebab dunia fantasi anak berpengaruh besar terhadap perkembangan kognisi, sosial, emosi, bahasa, maupun seni. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD. Yang pertama yaitu tentang standar pendidikan anak usia dini, pengadaan sarana dan prasarana mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, aman, nyaman, tenang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak. Kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah bekas atau sisa pakai. Materi selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan keuangan PAUD. Konsep dasar manajemen keuangan PAUD yaitu
Proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan mempertanggungjawabkan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manajemen keuangan bertujuan untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Program Humas secara internal ditujukan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama menjalin hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Tujuan program Humas secara internal adalah untuk mempererat hubungan guna memperlancar tugas-tugas harian sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis. Untuk mewujudkan suasana yang harmonis tersebut. Selain itu, program Humas secara eksternal ditujukan untuk menjalin hubungan antara lembaga pendidikan dengan pihak luar lembaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut manusia, baik di dalam maupun di luar. Dan ruang lingkup hubungan masyarakat dapat diartikan sebagai subjek-subjek yang tercakup dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Subjek tersebut merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, staf kependidikan, peserta didik, komite pengurus, maupun wali murid. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan terstruktur. Supervisi mengandung makna yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi kinerja guru dan pegawai dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan saja, tetapi juga berusaha bersama guru untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.